Yang saya ingin tanyakan ke Ustadz Hanan adalah ibadah itu sebagai bagian dari me time. Tapi yang paling sulit bagi kita itu adalah ibadah cuma sebagai kewajiban. Lalu bagaimana memaknai ibadah sebagai me time? Terima kasih. Nanti Akrim dan teman-teman bisa lihat di Al-Muzammil yang tadi ayat 8. Allah bilang wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Namanya tabattul. Apa itu tabattul? Tabattul itu sama dengan al-unsu billah. Apa itu al-unsu billah? Belajar menikmati berduaan dengan Allah. Itu me time yang tertinggi itu bukan sendiri, bukan dengan keluarga, bukan dengan teman, justru berduaan dengan Allah. Itu tingkatan tertinggi dari me time. Bahasa lainnya al-unsu billah atau at-tabattul ilallah. Jadi kalau pertanyaan Mbak Akrim tadi, bagaimana me time yang ibadah? Cobalah isi me time kita tentang Allah. Tafakkur. Apa itu tafakkur? Memikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Ya Allah hebat ya, ya Allah agung ya, Masya Allah Allah tuh mulia ya, Masya Allah Allah. Bagaimana cara kita tafakkur? Objeknya semesta, langit, bumi, hutan, pohon, hewan, laut, diri kita sendiri, pengalaman masa lalu kita, semua itu bisa menjadi objek buat tafakkur, memikirkan kebesaran Allah. Dan itu bagian dari tabattul. Atau zikir, wadhkurisma rabbik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Khaliqi, ya Raziqi, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Latif, ya Jabbar. Apalagi ya Jabbar kalau lagi sedih. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Wahhab, ya Wadud. Dan segala macam nama-nama Allah. Coba kita sebut nama Allah dengan zikir-zikir kita. Makanya kalau bisa kita emang punya salah satu lifestyle kita tuh pakai cincin ini di jari kita. Alat berzikir, dan ini bukan bid'ah. Sama kayak kita pakai mic. Kalau misalnya kita lagi azan, emang bid'ah azan pakai mic? Enggak kan? Walaupun bilang nggak pakai mic, hanya alat. Begitu juga zikir dengan alat ini. Tapi kalau pakai yang kayak gini, saran saya modal lah dikit. Jangan beli yang 3.500. Kenapa? Gampang ke riset. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayaknya udah 200 nih. Kok nol? Murahan sih, 3.500. Saya pernah soalnya, saya kasih ke anak saya. Mbak capek, aku udah selawat 200 jadi nol lagi, kata Yahya. Akhirnya saya beli yang ini gak mahal, cuma 80.000. Cuman karena gak di endorse, saya tutup mereknya. Beli yang kayak gini, ini ada 6 menu zikir. Jadi kalian bisa nyicil yang zikir mana aja. Itu mengisi ruang tabattul kita, al-unsu kita, atau me time-nya kita dengan Allah. Itu namanya ibadah me time. Bagaimana dengan sholat? Nabi kata para sahabat, idza hasibahul amru fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada apa-apa langsung sholat. Ada apa-apa langsung sholat. Namanya sholat hajat. Nah, apakah kalau sholat kita cuma kewajiban itu nggak jadi me time? Tahu nggak? Ibadah paling tinggi di sisi Allah itu justru ibadah-ibadah yang wajib. Jadi menjalankan kewajiban itu mulia sekali di sisi Allah. Jangan dianggap terpaksa, bukan. Ibadah tertinggi dalam Islam itu yang wajib, kemudian baru yang sunnah. Ribuan kali kita melakukan yang sunnah, gak akan bisa menggantikan satu kali yang wajib. Makanya jangan sampai kita sholat duha tahajudnya bagus, subuhnya ketinggalan. Ada orang tahajudnya, Masya Allah, tahajud. Beres tahajud, jam 4, ngantuk, bangun-bangun duha. Ribuan rakaat tahajud, berjuz-juz Al-Quran tahajud, gak bisa menggantikan satu rakaat sholat subuh. Jadi menjalankan ibadah karena wajib, mulia. Menjalankan ibadah karena butuh, mulia. Menjalankan ibadah karena rindu kepada Allah pun mulia. Semua itu sesuatu yang sama-sama baik, tidak ada kontradiktif satu dengan yang lain. Ada kalanya kita beribadah karena kewajiban, ada kalanya kita beribadah karena ada butuhnya, ada kalanya kita beribadah karena emang kangen aja sama Allah. Semuanya baik, silakan dilakukannya. Asalkan tidak membatasi diri, yang wajib-wajib doang, yang sunnah diabaikan, atau nggak pernah datang kepada Allah kecuali pas lagi butuh aja. Coba perbaiki pelan-pelan. Tapi Allah tuh maha pemurah, ngerti kita banget lah. Jangan sampai kita kayak insecure datang ke Allah karena ngerasa selama ini gak pernah datang. Akhirnya sekalian aja gak datang. Gak gitu. Allah tuh pengertian banget sama kita. Allah tahu kamu datang pas ada maunya kan. Udah gak apa-apa lah. Karena Allah gak butuh kita. Gak kayak kita dengan sesama manusia.
Ilfil kita kalau kayak gitu kan. Allah nggak ilfil. Allah tahu kalau kita datang ada maunya. Bahkan Allah tahu setelah kita ditolong, kita akan kufur lagi. Allah tahu tetap Allah tolong. Itu ada di surat Luqman. Allah tahu bahwa ketika mereka mendapatkan ayatnya gini. Wa idza ghasyahum maujun kazilal. Ketika mereka ditimpa dengan ombak besar seperti gunung, mereka berdoa kepada Allah. Lalu setelah mereka selamat, mereka akan kembali kufur. Maksudnya apa? Allah tahu kok kalau diselamatkan mereka akan kufur lagi. Kenapa ditolong? Pokoknya siapapun yang minta tolong ke Allah pasti ditolong. Mau setelahnya kufur lagi, Allah nggak peduli. Yang penting Allah pasti nolong. Sebaik itu Allah sama kita. Kalau kita kan udah tahu dia bakal jahat lagi, kita nggak akan tolong kan? Orang belum tentu dia jahat lagi aja kadang-kadang kita nggak mau nolong karena kita udah bete sama dia, udah ilfil. Allah nggak gitu, nggak pernah trauma sama hambanya. Kita aja yang trauma dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngerasa selama ini nggak baik sama Allah, tiba-tiba ada masalah kita butuh Allah, terus insecure, aku kan nggak pernah benar sama Allah sama ini. Dia panggil dengan azan nggak datang, sekarang ada masalah aku datang kan nggak enak, nggak apa-apa, datang aja sama Allah dengan segala kekurangan kita. Siapa tahu itu awal dari kembalinya kita kepada Allah. Kadang-kadang butuh trigger kan, masalah. Kita datang, setelah masalah selesai, mudah-mudahan kita jadi istiqomah. Jadi jangan berkecil hati atau insecure.